Hai. Pertanyaan pertama, meminjam uang tanpa tahu bagaimana cara mengembalikannya. Kalau dari aku sendiri, aku pribadi tuh nggak berani buat minjem duit dulu. Kalau aku ngerasa nggak bisa bayar, jadi biasanya aku minjem kalau aku juga beberapa kali minjem, tapi kalau aku udah yakin punya gaji atau punya duit buat bisa bayar pinjaman itu. Iya sih, setuju. Soalnya emang pinjaman itu bukan hal yang kecil lah ya. Perlu tanggung jawab yang besar dan juga ngaruhnya ke kepercayaan orang-orang sekitar pada kita gitu. Jadi gue pernah. Ya. Kalian pernah gak sih ngerasa terjebak dalam keputusan finansial yang Kalau aku sendiri, aku pernah dulu waktu magang, kan kita biasa magang dibayar, terus waktu itu karena udah punya gaji walaupun dari magang, aku biasanya ada pinjaman tuh, terus pernah tiba-tiba 3 bulan habis magang aku nggak lanjutin buat kerja, jadi habis itu duit yang masih dipinjam aku nggak bisa bayar karena udah nggak punya gaji lagi. Jadi pernah sih. Kalian pernah nggak berpura-pura baik tapi sebenarnya kalian tuh lagi stres? Kayaknya itu udah jadi hal yang sering banget ya untuk orang-orang seumuran kita gitu. Karena aku rasa sih semakin hari ini ekspektasi kepada generasi-generasi yang baru itu akan terus menambah dikarenakan juga kayak perubahan dunia dan kayak teknologi dan juga segala macamnya, jadi kayak pressure-nya kayak makin nambah gitu. Kalau aku sendiri pernah banget sih kayak almost every day, karena kayak aku tuh ngerasa nggak bisa kasih energi negatif ke orang lain. Jadi kalau punya masalah aku biasa buat diri aku sendiri, karena aku percaya banget energi itu bisa mempengaruhi orang lain. Jadi aku sebisa mungkin di lingkungan kerja atau dimanapun aku pendem buat diri aku sendiri, jadi being profesional aja. Pertanyaan keempat, kalian pernah nggak menghindari pesan atau telepon karena ketakutan berhenti? Gak pernah. Iya, sering bang, bukan nggak sering sih, tapi kayak beberapa kali gitu. Justru sengaja matiin HP atau enggak HP-nya disembunyiin biar nggak tahu notifikasi masuk apa. Karena apa ya, mungkin emang lagi pengen cari me time aja atau istirahat gitu. Tapi ujungnya sampai kayak gitu juga. Kalau aku pribadi tuh malah pengen diangkat nggak sih kalau ada yang nelpon apa tuh, aku berasa kayak ini pasti ada yang penting, jadi kayak nggak pengen miss the information aja gitu. Oke, pertanyaan terakhir, merasa putus asa tapi tetap pura-pura kuat di depan orang lain. Boleh diceritain? Nah kalau dari aku sendiri mungkin sama kayak pertanyaan yang sebelumnya, kayak kalau di lingkungan kerja kan ya mungkin kita punya masalah keluarga atau apa, tapi kalau udah masuk ke kantor gitu aku ngerasa aku punya tanggung jawab buat beresin kerjaan gitu. Jadi setiap kalau misalnya lagi putus asa atau lagi apa, aku tetap kayak berusaha untuk terlihat baik-baik aja, jadi biar nggak ganggu ke kerjaan aku sih. Ya aku juga sama sih, karena urusan personal itu kan sebenarnya seharusnya emang tidak dibawa ke ranah profesional gitu kan. Dan justru kadang-kadang dengan kita bekerja gitu atau ngerjain apapun yang lain, itu bisa distraksi kita dari masalah yang kita rasain gitu. Jadi iya, pernah. Udah. Thank you, dadah. Bye guys. Bye.